warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi sekarang bagian kedua, flora dan fauna dari Indonesia ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist IPS kelas 7. Ya, terakhir kita sampai ke bagian 20. Ini adalah bagian ke-21. Ya, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, silakan dicek. Nah, Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna. Ya kan? Flora ini adalah tumbuhan. Nah, kalau fauna ini hewan. Ya, keragaman hayati yaitu tumbuhan dan hewan. Hayati itu berarti keragaman makhluk hidup, ya, makhluk hidup yang sangat besar, ya, luar biasa Indonesia ini. Bahkan keragaman hayati Indonesia termasuk 3 terbesar dunia, bersama-sama dengan Brasil ya di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jadi kita 3 besar paling banyak keragaman makhluk hidupnya, keragaman hayatinya, berdasarkan data dari Departemen Kehutanan ya, dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies. Ada 8.000 jenis tumbuhan. Ini spesiesnya ya, belum varietasnya yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan, ya, spesies hewan ini adalah 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, yaitu binatang menyusui, misalnya kayak badak, ya. Di sini mamalia babi. Ini adalah bukan babi sembarang babi, ini adalah babi rusa. Nah, babi rusa. Jadi ini gigi serinya itu tumbuh ke atas menjulang seperti tanduk. Ini khas Indonesia ini. Ya, semua yang Pak Ali taruh di sini khas Indonesia. Ada reptil. Di sini diwakili oleh komodo. Komodo. Ini hanya ada di Indonesia, namanya hewan endemik ya. Hanya di Indonesia ada, yaitu di Pulau Komodo ya. Kemudian ada burung Indonesia mempunyai burung khas. Di sini adalah burung cendrawasih ya. Nah, ini patut dilindungi ya, bisa punah burung seindah ini. Burung maleo ini juga terancam punah ya. Dan 121 kupu-kupu. Wah, di sini kupu-kupu enggak ada. Oh, ini yang asli ada badaknya. Ini badak bercula 1. Ya, badak bercula 1 ini khas Indonesia, endemik Indonesia. Ya, hanya ada di Indonesia. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkait erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Jadi Indonesia itu macam-macam ya, iklimnya dan kondisi fisiknya luar biasa. Di sini peta Indonesia selalu diselimuti oleh awan, banyak curah hujannya tinggi ya. Di sini Pulau Jawa nggak kelihatan hijau karena Pulau Jawa di sini lebih banyak bangunannya ya, banyak daerah, bukan banyak bangunannya, banyak daerah yang jadikan perkotaan, apalagi kayak Surabaya. Warnanya sudah nggak hijau lagi karena ini adalah pemukiman penduduk. Nah, kalau kita lihat Jakarta mungkin lebih ya. Mana Jakarta. Jadi dari warnanya kelihatan dulu. Ini warna bukan warna tumbuhan, warna beton ini. Ya, tapi ada daerah-daerah tertentu di Jawa yang masih memiliki hutan. Tapi hutan di Jawa ini sudah sangat sangat kecil. Ya, sudah banyak yang rusak karena memang pulau paling padat. Nah, kita kembali ke sini lagi ya. Kemungkinan tumbuhan berbagai suhu dan curah hujan yang besar dan beragam sebenarnya, bukan hanya besar ya, besar dan beragam ya, memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Nah, ini misalnya kayak di Kalimantan. Wah, sayang sekali ini terjadi penebangan seperti ini ya, jadi rusak ini hutan Kalimantan kalau kayak gini terus. Ya, ini Kalimantan. Ya,
Nah ini kalau tumbuhannya habis seperti ini, hewannya juga bisa punah. Ya, kita lihat Pulau Kalimantan ada beberapa daerah yang sudah, sudah kayak gini. Kita cari warna yang terang gitu aja kelihatan nanti. Nah, warna yang terang berarti ini sudah terjadi apa ya? Kayak gini sudah kayak gini kan, ada garis lurus seperti ini berarti kan sudah ditebang ini. Ya, hutannya sudah mulai berkurang dari sini. Nah ini di sini, ini tadinya hutan ini, tebangi seperti ini. Jadi harus diatur. Memang ada daerah yang untuk ekonomi, tapi nggak boleh semuanya. Kalau semuanya bisa terjadi bencana alam kayak gini ya. Nah, daerah ini, mungkin ini. Nah, tapi daerah sini masih hutan ya. Ada beberapa daerah kan sudah mulai merambah ke daerah sini. Wah, ini harus diatur. Nah, ini luar biasa Indonesia. Kita kembali ke sini lagi. Nah, ini kalau ini di NTT, ini sabana namanya, sabana. Lain jenis hutannya, lain juga ini hewan-hewannya. Di sini ada kuda, ini sabana. Ya misalnya di Nusa Tenggara Timur, NTB, ini juga Nusa Tenggara Barat ada sabana seperti ini. Kemudian ini di Jawa ini. Hutan di Jawa sayangnya sudah mulai banyak yang berkurang karena Jawa pusat penduduk di Indonesia. Kita lihat di sini lagi, warnanya sudah nggak hijau. Mungkin dulu warnanya ya hijau seperti ini, tapi warnanya kayak beton sekarang. Ya mungkin itu pilihan yang susah ya, harus diatur. Manusia butuh tempat pemukiman, tapi manusia juga butuh kelestarian alam, harus dikompromikan. Nah, tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Nah, di sini kita lihat Indonesia ini termasuk daerah tropis ya, di tengah-tengahnya bola dunia. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengah bola dunia cenderung ini daerah tengah-tengah bola dunia ini cenderung warna hijau ya. Kalau agak ke atas malah putih di sini. Nggak begitu hijau ya di tengah-tengah bola dunia. Ya, di daerah tropis Afrika kelihatan ya. Atasnya gurun, ini gurun Sahara. Ya, di tengah-tengahnya hijau di Afrika sini. Ya, ini yang termasuk depresiasinya tinggi. Ya, India ini bagian bawahnya hijau ya. Asia, ini Indonesia ini yang hijau. Ya, kalau di tengah-tengah global berarti kan di Katulistiwa ya. Di Katulistiwa itu sangat cocok untuk vegetasi. Suhunya, curah hujannya, sinar mataharinya cocok. Kita kembali sini lagi. Bukti dari pernyataan tersebut, ini sini. Semakin banyak air tersedia, ya semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh, dan karena itu semakin banyak hewan yang dapat hidup. Kalau banyak tumbuhannya, hewannya mengikuti. Ada daerah tertentu yang sudah mulai terjadi hutan gundul, akhirnya menjadi kayak gurun gitu. Begitu dihijaukan, hewan-hewan datang. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini lagi. Bukti dari pernyataan tersebut dapat kalian bandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dengan daerah gurun. Nah, ini daerah gurun. Nah, kalau di gurun ya nggak banyak tanamannya. Di sini hanya kaktus, Joshua tree. Ya. Hewan-hewannya juga nggak banyak, mungkin serangga ya kayak kalajengking, semut itu ada di sini, kayak ular mungkin ada, tapi nggak banyak. Ya, tikus gurun itu nggak pernah minum malah. Ya, jadi onta di sini ya, sedikit. Ya, dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil, bukan tidak ada hujan tapi sangat kecil, karena keragaman flora dan fauna Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan daerah gurun. Tapi manusia sekarang bisa bisa mengatur cuaca, sudah mulai bisa. Jadi memodifikasi cuaca. Jadi ini ya bahaya juga kalau daerah gurun hujan, akhirnya daerah yang tadinya hutan jadi kering, bisa persediaan airnya kan turun ke sini. Ya, bisa teknologi sekarang. Nah,
persebaran flora di Indonesia. Flora ini ada tanaman, ya. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian, ya. Jadi Indo-Malayan itu yang lebih dekat ke Malaysia, Indo-Australian yang lebih dekat ke Australia, ya. Di atasnya Indonesia ini kan ada Malaysia. Ini gimana ini kok miring-miring gini, ya. Di atasnya Indonesia ini ada Malaysia, ya. Di bawah ini ada Australia, ya. Ada yang lebih dipengaruhi, ada yang lebih mirip ke Australia, ada yang lebih mirip ke atas, ya, bisa ke Malaysia. Kita lihat ke sini lagi. Kelompok Indo-Malayan, ya, meliputi kawasan Indonesia Barat, ya, Indonesia Barat. Jadi Indonesia Barat ini daerah timur, ya, ini barat, termasuk Sumatera, ya. Pulau-pulau yang termasuk dalam kelompok ini adalah Sumatera, ya, di sini adalah Sumatera, ini Sumatera. Terus ada Kalimantan, ini Kalimantan. Kemudian Jawa, ini adalah Jawa, sekalian Bali, ya, Jawa dan Bali itu kecil di sini, ya. Nah, ini adalah kelompok Indo-Malayan. Kemudian yang satu saya kasih warna biru, ya, kelompok Indo-Australian meliputi yang ada di kawasan Indonesia Timur, ya. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, ya, ini dipengaruhi Australia ini. Mungkin dulunya lebih dekat ke Australia, ya. Bumi selalu bergeser, ya. Ada Nusa Tenggara, ini ada daerah Nusa Tenggara. Kemudian ada Maluku daerah sini. Kemudian Papua, dari daerah sinilah secara umum, ya. Ini lebih ke Australia, yang merah ini lebih ke Malayan, oke, ya. Perbandingan karakteristik flora dan fauna yang ada di Indonesia Barat dan Timur adalah sebagai berikut. Nah, ini perbandingan Barat dengan Timur, ya. Sekarang Indonesia Barat, jenis meranti-merantian sangat banyak, ya. Meranti ini bisa untuk bahan bangunan, ya, bahan bangunan. Wah, kita tunjukkan pohon meranti gini, pohon meranti lurus, jadi cocok untuk bahan bangunan, ya. Digergaji itu enak. Kalau di sini merantian hanya sedikit, di yang biru ini merantian sedikit, ya. Terdapat berbagai jenis rotan, ya. Kalau ini rotan sedikit, ya. Kalimantan itu termasuk penghasil rotan, ya. Nah, ini Kalimantan penghasil rotan di sini, ya. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih, ya. Hutan kayu putih lebih ke timur, eukaliptus. Nah, bahkan Australia punya hewan khas, ya, yang makan daun eukaliptus. Nah, hewan apa namanya itu? Anoa, ya. Anoa. Nah, jenis tumbuhan matoa, ya, pinata sedikit. Matoa ini adalah khas Papua, ya. Terdapat berbagai tumbuhan matoa, khususnya Papua. Oh, ya, kayu putih seperti ini, ya. Kayu putih ini lebih Indonesia Timur, ya. Diambil minyaknya untuk obat, ya. Apalagi saat pandemi ini banyak yang penelitian menunjukkan dia efektif untuk mengurangi virus. Nah, kemudian ini adalah buah matoa, rasanya manis, ya, dan ringan kulitnya. Ya, kalau kalian belum mencoba bisa beli, ya, bisa beli online lah, matoa. Ini khas dari Indo-Australia, termasuk Papua. Kemudian jenis tumbuhan sagu sedikit, kalau di daerah Indo-Australian banyak. Nah, seperti ini pohon sagu. Nah, ini seperti pohon kelapa yang diambil batangnya. Ini dipotong, dirobohkan, terus bagian dalamnya itu agak empuk gitu, agak gembur gitu, dihancurkan, diambil patinya, sari patinya untuk dimakan kayak bubur gitu. Nah, terdapat berbagai jenis nangka. Di Jawa itu banyak nangka, Kalimantan, ya, macam-macam nangka itu, ada nangka, cempedak dan lain-lain, itu jenis nangka.
Ya, ini banyak di Jawa. Ini yang masih muda ini namanya tewel. Wah, di sayur enak itu. Sayur tewel. Kebetulan Pak Ali hari ini bikin masakan sayur tewel. 68. Berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, baik sebagai bahan furnitur. Ini furnitur itu kayak perabot rumah tangga. Siapa tahu kalian belum banyak perabot rumah tangga, ya, bahan bangunan. Nah, kalau ini untuk ininya ya, apa, untuk struktur rumah. Ya. Berbagai flora fauna tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik untuk furnitur, bahan bangunan, ya, kayak kayu meranti tadi. Wah, di Kalimantan ada juga kayu besi. Sangat itu, keras sekali. Bahan makanan, ya, dan lain-lain. Ya, sebagai contoh, rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi. Nah ini ada kursi, ada tempat tidur dari rotan. Wah, indah sekali ya, macam-macam. Ya, kita lihat di Google, perabot dari rotan gitu, macam-macam di sini. Bagus-bagus ya bentuknya. Ada ini tempat tutup makanan, meja kursi, ya, macam-macam. Ya, untuk hiasan, untuk ini, untuk apa, jemur kasur itu, untuk mukul-mukul itu juga terbuat dari rotan, macam-macam ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, berbagai jenis kerajinan dihasilkan dengan memanfaatkan bahan dari rotan. Sentra penghasil produk kerajinan tersebut banyak berkembang di daerah-daerah tertentu, misalnya Cirebon dan daerah lainnya di Pulau Jawa. Nah ini di sentra industri rotan ya banyak sekali ya, yang jualan rotan kayak gini ya. Bagus-bagus. Hula hoop itu ya, terbuat dari rotan juga. Aktivitas kelompok. Carilah informasi tentang flora tumbuhan yang banyak ditemukan di provinsi atau kabupaten kota tempat tinggalmu. Kelompokkanlah berdasarkan pemanfaatannya saat ini. Ya, Pak Ali tinggal di Surabaya sekarang. Surabaya. Ya, Jati. Jati ini termasuk ini apa? Jawa Timur juga. Ya, dekat-dekat Surabaya di daerah Tuban, Lamongan itu ada hutan jati di sana. Jombang, ya, perbatasan Jombang Lamongan itu banyak hutan jati. Bahan bangunan dan furnitur langka. Ya kalau di Surabaya sih ini mangrove, ya, mangrove. Ya, pemanfaatan untuk ini apa? Mencegah abrasi, ya. Abrasi. Ya, keberadaannya ya kondisinya terancam ya, sangat berkurang ya. Kalau di Surabaya tidak banyak sih, Surabaya kota masalahnya ya, jadi lebih banyak gedungnya daripada tanamannya. Kita agak minggir sedikit daerah-daerah Surabaya di daerah ini Lamongan itu juga Pak Ali lihat ada kebun kayu putih, ada di situ kayu putih ya. Pemanfaatan ini untuk minyak ya, minyak kesehatan ya, minyak oles ya, atau kesehatan. Kondisi ya, tidak begitu banyak ya, tidak perlu dikembangkan mungkin ya, perlu dikembangkan. Nah, kalau di daerah Tuban, Tuban ini dekatnya Lamongan sana, itu banyak pohon aren. Nah, pemanfaatannya nira untuk ini gula kelapa, nira untuk gula, ya, nira atau air yang keluar dari bunganya itu untuk apa? Gula dirubah menjadi gula. Nah, kondisi perlu dikembangkan ya, karena cocok daerahnya untuk aren ya. Adakah flora khas atau lokal yang ada di daerahmu jika dimanfaatkan untuk apa saja oleh penduduk saat ini? Yang atas ini yang
Flora yang banyak temukan di provinsi, kabupaten, kota tempat tinggalmu, kelompok karena berdasar pemanfaatannya. Jadi populasi flora yang banyak ditemukan di provinsi. Ya. Nah, kalau provinsi ya sama dengan daerah khas, terus apa bedanya ini? Ya, oke. Jenis flora khas atau lokal. Ini tadi, ini yang apa ya? Jawaban ini untuk yang lokal ya. Oh, lokal maksudnya di daerah sekitar Jawa Timur. Nah, untuk menjawab ini karena sudah kehabisan ide ya, saya kasih daerah lain aja ya. Di jenis flora khas atau lokal itu misalnya di daerah dataran tinggi di apa? Di Malang misalnya, di Malang ada pohon teh. Sebenarnya bukan khas sih, itu diambil dari daerah lain, banyak dikembangkan di sana. Misalnya teh, ya, untuk pemanfaatannya saat ini untuk minuman. Ya, ada wisata kebun teh gitu di Malang gitu. Terus apa di khas atau lokal yang khas ya, teh ini khas Malang ya, saya kasih keterangan Malang misalnya. Kacang macadamia itu di mana? Probolinggo. Nah, ini kacang macadamia. Ini juga bukan asli Indonesia ya, sebenarnya tanaman impor macadamia. Ini di perkebunan di Probolinggo. Jangan di situ. Ya, untuk konsumsi ya. Probolinggo, ini Probolinggo. Ya, ini untuk dimakan, makanan. Di Jawa Timur itu apalagi ya yang khas itu? Teh, kacang macadamia, apel termasuk di Malang, apel. Khas apel Malang ya, Malang. Yang khas-khas itu. Ya, untuk di makanan. Apalagi yang khas di daerah Jawa Timur itu, karena yang kalau kelapa ada di mana-mana ya. Nah, yang khas lagi, wah ini aja kurang satu ini, daripada tidak diisi kita googling aja ya. Ini waduh kok muncul ini iklan ini ya, tanaman khas Jawa Timur. Nah, ini ada loh kok dari India, tanaman khas dan ini flora dan fauna khas Jawa Timur. Kita browsing aja, nggak dapat ide, browsing aja. Ini ada hewan ini, kita cari yang tanaman. Nggak banyak ternyata, iklannya yang banyak ya. Ini sedap malam. Sedap malam khas Jawa Timur. Nah, ini banyak dijual di Surabaya, baru tahu kalau ini khas ya. Sedap malam ini untuk ini apa, aromaterapi, bunga sedap malam. Ini kan untuk ya, bunga sedap malam. Daerah mana ya? Bunga sedap malam. Ini kalau ruangan dikasih bunga ini, waduh harumnya bisa sampai beberapa hari. Awet ini termasuk aroma terapi. Nah, kita lihat lagi ya di sini tadi. Nah, tumbuhan hijau abadi, suku asmat minyak dari kok suku asmat? Berarti bukan Jawa Timur ini. Tumbuhan hijau abadi dari suku asmat. Asalnya dari sana ya, digunakan dalam pembuatan parfum. Nama tuberosa menunjukkan bahwa tumbuhan ini memiliki umbi atau tuber. Saat ini dikenal 12 spesies. Bunga sedap malam biasa mekar di malam hari. Tanaman ini diperkirakan dari Meksiko. Nah, kalau gini bukan khas Jawa Timur ya, dari Meksiko. Oke.
Nah, ini flora identitas Kabupaten Jawa Timur. Nah, kita lihat saja. Wah, ini macam-macam ya. Nah, wah, ini pohon melinjo legi, Madiun ajar jeruk nambangan, Blitar ada rambutan loh ya. Komplit ini. Lihat aja di apa nih? Almendah Blog. Nah, ini bisa. Pasuruan ada mangga gadung, Probolinggo ada mangga mana lagi, sama itu kacang macadamia itu khas itu. Ya, Kota Kediri ada anggur kuning, loh, Malang ada andong, Surabaya ada nyamplung, Sidoarjo ada ketapang, Magetan ada durian tawang, Pamekasan ada serikaya, orang Jawa nyebutnya serikoyo, Mojokerto ada buah mojo. Nah, jadi ini ya, jadi Mojopahit itu ya, jadi nama kerajaan ya. Jombang kelapa genjah merah Jombang, Madiun ada jeruk nambangan, Tulungagung ada sukun. Sukun ini enak ini ya. Gresik ada kueni ya. Sampang ada jambu mawar, Trenggalek adalah kayu pucang dan lain, silakan baca sendiri ya, di blognya Alamendah Blog. Nah, ini kita sudah selesai ya. Kita akan lanjutkan pembahasan IPS ini di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.